kitab sezaman diminta, tes DNA diminta, dikasihkan manuskrip daripada derajat, enggak, dibatalkan. Apakah kalau keluarga kita kemudian marah? Keluarga Wali Songo, keluarga Yai Tagi, keluarga Kiai Hamzah, kemudian apa marah? Dibatalkan, enggak Balawi, enggak paten katanya orang Jawa. Wah, Yai Tagi saja ini silsilahnya diumpetin, keluarganya Sayyid Kinan itu diumpetin, silsilahnya Kiai Nur Hadi diumpetin, silsilahnya Kiai Bundari, Kiai Baden diumpetin, semua Kiai dibatalkan. Ngapain? Takut enggak kuat dengan silsilah yang kita bebankan. Pak, mengaku sebagai keturunan Nabi itu berat, apalagi menjadi keturunan Nabi kemudian nanti sampai zina. Berapa banyak kami dilaporkan orang yang mengakui cucu Nabi tapi mereka berzina, mereka bernarkoba, malu-maluin Rasulullah. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan itu hanya takwa. Anaknya siapa, keturunannya siapa saja, tapi kalau takwa itu dimuliakan Allah. Daripada kamu nanti itu mempunyai silsilah tapi kamu punya silsilah tapi enggak takwa, malu-maluin. Alhamdulillah Pak, masjid dipenuhi siapa? Orang yang tidak pernah mengaku cucunya Nabi. Nih, Kiai Nur Hadi ini Pak, hafal Al-Quran, bisa baca kitab kuning, tidak pernah ngomong aku ini keturunannya Kanjeng Nabi, tidak. Ayo kita bangkit, kita bangkit dari keluarga kita, keluarga Pasundan, keluarga Kian Santang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Kita semua sudah menyaksikan cuplikan video. Beliau adalah Kiai Sepuh Terah Derajat. Beliau menceritakan dulu pada saat Robitoh Alawiyah itu di atas angin, maksudnya menguasai semuanya, terus menganggap bahwa mereka adalah organisasi paling soheh di dunia sebagai organisasi pencatat keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Tetapi pada saat Trah Wali Songo seperti Trah Kanjeng Sunan Derajat mau mendaftarkan diri, ini kesaksian. Dari kesaksian cucu Mbah Sunan Derajat ini mengatakan dimintai kitab sezaman, dimintai hasil tes DNA dan lain sebagainya. Pokoknya ribet banget. Nah, hari ini mereka dibalik. Pada saat mereka mengaku sebagai cucu Nabi, ya harus bisa mendatangkan kitab sezaman membantah tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang mana di dalam penelitian dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini di abad 4 sampai 9 Hijriah, nama Ubaidillah itu gelap gulita. Tidak ada kitab nasab atau kitab-kitab nasab yang menerangkan atau mendeteksi keberadaan tokoh yang bernama Ubaidillah atau Abdullah. Kalau mereka bisa menghadirkan kitab sezaman atau yang mendekatinya tentang keberadaan tokoh yang bernama Ubaidillah ini, maka mereka akan menang tentunya. Dan mereka tidak mau tes DNA. Dulu pada saat Trah Sunan Derajat mau mendaftarkan keturunan mereka ke Robitoh Maktab Daimi Robitoh Alawiyah untuk diminta untuk melakukan tes DNA. Nah tentunya permintaan tes DNA itu ini bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang barulah. Ini dibuktikan oleh statement dari Sang Imam Jumbo yang mengatakan siapapun yang mengaku sebagai cucu Nabi harus siap tes DNA. Jangan sampai
ngakunya kemana, hasil tes DNA-nya kemana, kan gitu lah. Itu dulu. Nah ini sebagai bukti bahwa mereka pernah menuntut pihak dari Trah Wali Songo untuk melakukan tes DNA. Dan hari ini kenyataan itu dibalik, dialamatkan kepada mereka. Dan mereka tidak mau. Nah inilah. Kita bisa menarik kesimpulan dari perilaku-perilaku mereka. Mereka itu maunya enaknya sendiri. Mereka itu mau menangnya sendiri. Mereka maunya itu dicintai tanpa mau mencintai. Mereka maunya dihormati terus tanpa mau menghormati yang lainnya. Dibuktikan dengan bagaimana mereka sangat mudah, sangat renyahnya mengeluarkan cacian dan makian kepada ulama-ulama pribumi. Bahkan sebutan yang paling jorok keluar dari mulut-mulut kotor mereka. Nah hari ini tentunya fakta ini seharusnya menyadarkan kita semua. Menjadi peringatan untuk kita bahwa mereka itu bukan golongan orang-orang yang baik. Mereka bukanlah golongan orang-orang yang betul-betul bisa membuktikan dirinya sebagai cucu Nabi. Mereka hanya mengakui implisit di mulut saja. Yang membantah tesis Kiai Maduddin Usman Al-Bantani saja tidak mampu. Kan gitu. Tes DNA saja tidak mau. Berbeda dengan Trah Wali Songo. Seperti apa yang disampaikan oleh Kiai Sepuh dari Trah Sunan Derajat tersebut pada saat dimintai kitab sezaman, manuskrip, terus dimintai tes DNA, apakah menindaklanjuti? Ya seumpama ya dikasih, tapi mereka tetap cari alasan saja, dan gitu, cari alasan saja. Itulah fakta tentang perilaku-perilaku mereka yang diceritakan oleh atau kesaksian seorang Trah dari Kanjeng Sunan Derajat. Jadi apa yang terjadi hari ini adalah gambaran perilaku mereka tempo hari. Ini keadaannya dibalik. Dan yang berbalik siapa? Siapa lagi? Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya muqallibal qulub. Nah, zat yang membolak-balikkan hati manusia hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Terima kasih. Tetap ingkari harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.